Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk menjelaskan hasil diskusi kami tentang filariasis. Anggota kelompok kami terdiri dari Muhammad Arifuddin, Nindi Triana, Aristiawan, Sri Wahyu Apsari, Muhammad Jais, Izul Karimah, dan Dwi Rahmawati. Materi tentang definisi, etiologi, dan epidemiologi filariasis akan disampaikan oleh Nindi Triana. Untuk materi riwayat alamiah dan rantai penularan filariasis akan disampaikan oleh Sri Wahyu Apsari. Dan untuk materi upaya pencegahan dan penanggulangan filariasis akan disampaikan oleh Muhammad Jais. Selamat belajar teman-teman, dan semoga dengan menonton video ini, teman-teman menjadi lebih mengetahui dan dapat menambah wawasan serta informasi mengenai filariasis. Definisi filariasis. Filariasis di Indonesia sering disebut penyakit kaki gajah. Filariasis adalah penyakit menular menahun yang disebabkan oleh cacing filaria yang menyerang saluran dan kelenjar getah bening. Etiologi filariasis. Yang pertama ada agen. Agen filariasis ada 3 spesies, yaitu Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, dan Brugia timori. Daerah endemis filariasis pada umumnya adalah daerah dataran rendah, terutama di pedesaan, pantai pedalaman, persawahan, rawa-rawa, dan hutan. Filariasis Wuchereria bancrofti tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Wuchereria bancrofti tipe pedesaan masih banyak ditemukan di Papua, Nusa Tenggara Timur. Sedangkan Wuchereria bancrofti tipe perkotaan banyak ditemukan di kota seperti Jakarta, Bekasi, Semarang, Tangerang, Pekalongan, dan Lebak. Brugia malayi tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan beberapa pulau di Maluku. Brugia timori terdapat di Kepulauan Flores, Alor, Rote, Timor, dan Sumba. Umumnya endemik di daerah persawahan. Dari ketiga spesies tersebut, Wuchereria bancrofti adalah yang paling luas penyebarannya dan bertanggung jawab atas 90% kasus filariasis di dunia. Sedangkan Brugia malayi dan Brugia timori terbatas dan spesifik di daerah. Yang kedua ada host atau hospes. Jadi, host definitif penyakit filaria itu manusia. Manusia yang mengandung parasit filariasis selalu dapat menjadi sumber infeksi bagi orang lain yang rentan. Biasanya, pendatang baru daerah endemis lebih rentan terhadap infeksi filariasis dan lebih menderita daripada penduduk asli. Tetapi hal itu kembali lagi tergantung pada kekebalan dan resistensi yang bersangkutan. Pada umumnya, laki-laki lebih banyak yang terkena infeksi karena lebih banyak paparan atau exposure atau kesempatan untuk mendapat infeksi. Juga gejala penyakit lebih nyata pada laki-laki karena pekerjaan fisik yang lebih berat. Hospes reservoir tipe Brugia malayi yang dapat hidup pada hewan merupakan sumber infeksi untuk manusia. Hewan yang sering ditemukan mengandung infeksi adalah kucing dan kera, terutama jenis presbytis atau lutung. Jadi, meskipun hewan lain mungkin juga terkena infeksi, tetapi hewan-hewan tadilah yang
sering terinfeksi cacing filaria tipe Brucella. Nah, yang terakhir ada vektor. Banyak spesies nyamuk telah ditemukan sebagai vektor filariasis, tergantung pada jenis cacing filarianya. Wuchereria bancrofti yang terdapat di daerah perkotaan ditularkan oleh Culex quinquefasciatur, yang tempat perindukannya air kotor dan tercemar. Wuchereria bancrofti di daerah pedesaan dapat ditularkan oleh berbagai spesies nyamuk. Di Irian Jaya, Wuchereria bancrofti ditularkan oleh Anopheles farauti, yang dapat menggunakan bekas jejak kaki binatang untuk tempat perindukannya. Selain nyamuk Culex, Aedes pernah juga ditemukan sebagai vektor dari penyakit filariasis. Baiklah teman-teman, sampailah kita pada bagian epidemiologi filariasis. Di dunia terdapat 1,3 miliar penduduk yang berisiko tertular penyakit kaki gajah di lebih dari 83 negara. Dan 60% kasus berada di Asia Tenggara. Filariasis merupakan salah satu penyakit yang sebelumnya terabaikan. Filariasis dapat menyebabkan kecacatan, stigma, psikososial, dan penurunan produktivitas penderitanya, juga lingkungannya. Pada tahun 2000, lebih dari 120 juta orang terinfeksi, dengan sekitar 40 juta cacat dan lumpuh oleh penyakit ini. Data WHO menunjukkan bahwa filariasis telah menginfeksi 120 juta penduduk di 83 negara di seluruh dunia, terutama negara-negara di daerah tropis dan daerah subtropis. Filariasis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia, karena masih berjangkit di sebagian besar wilayah Indonesia dan dapat menyebabkan kecacatan seumur hidup. Bisa dilihat pada gambar teman-teman, pada tahun 2014, terdapat 14.932 orang menderita klinis kronis filariasis yang tersebar di semua provinsi. Secara epidemiologi, lebih dari 120 juta penduduk Indonesia berada di daerah yang berisiko tinggi tertular filariasis. Coba kita bandingkan pada tahun 2018. Terdapat 10.681 kasus filariasis yang tersebar di 34 provinsi. Angka ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan beberapa kasus dilaporkan meninggal dunia dan adanya perubahan diagnosis sesudah dilakukan konfirmasi kasus klinis kronis yang dilaporkan tahun sebelumnya. Bisa dilihat pada gambar ya teman-teman, 5 provinsi dengan kasus kronis filariasis terbanyak pada tahun 2018 adalah: yang pertama ada Papua dengan 3.615 kasus, Nusa Tenggara Timur dengan 1.542 kasus, Jawa Barat dengan 781 kasus, Papua Barat dengan 622 kasus, dan Aceh sebanyak 578 kasus. Sedangkan provinsi dengan jumlah kasus kronis filariasis terendah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 3 kasus. 6 provinsi yang seluruh kabupaten atau kotanya merupakan daerah non-endemis filariasis adalah DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Utara. Riwayat alamiah penyakit. 1. Yaitu tahap prepatogenesis.
Nah, terdapat berbagai faktor resiko yang dapat memicu timbulnya kejadian filariasis. Faktor tersebut yaitu faktor manusia dan nyamuk, lingkungan dan agen atau cacing filaria. Ini merupakan fase yang rentan bagi host. Nah, seseorang dapat tertular atau terinfeksi penyakit kaki gajah apabila orang tersebut digigit nyamuk yang infektif, yaitu nyamuk yang mengandung larva stadium 3 atau L3. Nah, kemudian memasuki periode laten atau prepaten. Periode laten adalah waktu yang diperlukan antara seseorang mendapatkan infeksi sampai ditemukannya mikrofilaria di dalam darahnya. Nah, waktu ini sesuai dengan pertumbuhan cacing hingga dewasa sampai melahirkan mikrofilaria ke dalam darah dan jaringan. Yang kedua yaitu tahap patogenesis. Ada fase subklinis, yaitu fase ini terjadi ketika seseorang digigit nyamuk yang sudah terinfeksi cacing filaria yang di dalam tubuhnya mengandung larva stadium 3. Nah, larva ini menuju sistem limfa dan kemudian tumbuh menjadi cacing dewasa jantan atau betina dan akan berkembang biak. Di sini, faktor penyebab pertama belum menimbulkan penyakit, tetapi telah meletakkan dasar-dasar bagi berkembangnya penyakit filariasis ini. Pada fase ini, perubahan faal atau sistem dalam tubuh manusia telah terjadi, tetapi perubahan itu tidak cukup kuat untuk menimbulkan keluhan sakit. Nah, kita lanjut pada bagian B, yaitu fase klinis. Perkembangan klinis filariasis dipengaruhi oleh faktor kerentanan individu terhadap parasit. Seringnya mendapat gigitan nyamuk, banyaknya larva infektif yang masuk ke dalam tubuh, adanya infeksi sekunder oleh bakteri atau jamur. Nah, secara umum, perkembangan klinis filariasis dapat dibagi menjadi fase dini dan fase lanjut. Nah, pada fase dini, timbul gejala klinis akut karena infeksi cacing dewasa bersama dengan infeksi oleh bakteri dan jamur. Nah, pada fase lanjut, terjadi kerusakan saluran dan kerusakan kelenjar, kerusakan katup saluran limfa, termasuk kerusakan saluran limfa kecil yang terdapat di kulit. Gejala sangat bervariasi, mulai dari yang asimptomatis sampai yang berat. Hal ini tergantung pada daerah geografi, spesies parasit, respon imun, penderita, dan intensitas infeksi. Nah, gejalanya biasanya tampak setelah 3 bulan infeksi, tapi umumnya masa tunasnya antara 8-12 bulan. Pada fase akut terjadi gejala radang saluran getah bening, sedang pada fase kronis terjadi obstruksi atau sumbatan. Fase akut ditandai dengan demam atau serangkaian serangan demam selama beberapa minggu. Demam biasanya tidak terlalu tinggi, meskipun kadang-kadang tinggi sampai 40,6 derajat Celcius, disertai dengan menggigil dan berkeringat, nyeri kepala, mual, muntah, dan nyeri otot. Jika yang terkena saluran getah bening abdominal yang terkena terjadi gejala akut abdomen. Akut abdomen merupakan gejala nyeri abdomen akut bergantung pada penyebab yang mendasarinya, dan gejala tersebut pada umumnya mencakup demam, kontraksi otot perut yang tidak diinginkan, rasa nyeri parah yang terus-menerus di bagian atas atau bawah perut, pembengkakan dan kengiluan di bagian atas, tengah, atau bawah perut, serta otot perut tegang. Gejala klinis filariasis terdiri dari gejala klinis akut dan kronis sebagai berikut. Nah, gejala akut berupa limfadenitis, limfangitis, adenolimfangitis yang dapat disertai demam, sakit kepala, rasa lemah, serta dapat pula menjadi abses.
Nah, abses dapat pecah, yang selanjutnya dapat menimbulkan parut, terutama di daerah ketiak dan lipat paha. Gejala kronik berupa limfedema, limskrotum, kiluri, dan hidrokel. Limfedema adalah pembengkakan yang disebabkan oleh gangguan pengaliran getah bening kembali ke dalam darah. Limfaskrotum adalah pelebaran saluran limfe superficial pada kulit skrotum. Ditemukan juga vesikel dengan ukuran bervariasi pada kulit, yang dapat pecah dan membasahi pakaian. Kiluria adalah kebocoran yang terjadi akibat pecahnya saluran limfe dan pembuluh darah di ginjal atau pelvis renalis. Sedangkan hidrokel adalah pembengkakan yang terjadi pada skrotum karena terkumpulnya cairan limfe di dalam tunika vaginalis testis. Nah, kita lanjut pada bagian C, yaitu fase terminal atau post-patogenesis. Fase terminal atau akhir dari fase klinis filariasis ini dibagi menjadi sembuh dengan cacat, gejala sisa atau carrier, kronis, dan meninggal. Penularan filariasis dapat terjadi apabila terdapat 3 unsur, yaitu yang pertama, adanya sumber penularan baik manusia atau hospes reservoir yang mengandung mikrofilaria di dalam darahnya. Yang kedua, vektor, yakni nyamuk yang dapat menularkan filariasis. Dan yang ketiga, manusia yang rentan terhadap filariasis. Seseorang dapat tertular filariasis apabila orang tersebut mendapat gigitan nyamuk infektif. Nah, proses perpindahan cacing filaria dari nyamuk ke manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, nyamuk yang mengandung larva infektif atau larva stadium 3 menggigit manusia. Yang kedua, larva L3 akan keluar dari probosisnya dan tinggal di kulit di sekitar lubang gigitan nyamuk. Dan yang ketiga, pada saat nyamuk menarik probosisnya, larva L3 akan masuk melalui lubang bekas gigitan nyamuk dan bergerak menuju ke sistem limfe. Rantai penularan. Penularan dapat terjadi apabila ada 5 unsur, yaitu sumber penular manusia dan hewan, parasit, vektor, manusia yang rentan, lingkungan, baik fisik, biologik, dan sosial ekonomi budaya. Seseorang dapat tertular atau terinfeksi penyakit kaki gajah apabila orang tersebut digigit nyamuk yang infektif, yaitu nyamuk yang mengandung larva stadium 3 atau L3, kemudian memasuki periode laten atau prepaten. Periode laten adalah waktu yang diperlukan antara seseorang mendapatkan infeksi sampai ditemukannya mikrofilaria di dalam darahnya. Waktu ini sesuai dengan pertumbuhan cacing hingga dewasa sampai melahirkan mikrofilaria ke dalam darah dan jaringan. Upaya pencegahan. Pencegahan filariasis dapat dilakukan dengan cara yaitu memberikan penyuluhan kepada masyarakat di daerah endemis mengenai cara penularan dan cara pengendalian vektor nyamuk. Yang kedua, mengidentifikasi vektor dengan mendeteksi adanya larva infektif dalam nyamuk dengan menggunakan umpan manusia, mengidentifikasi waktu dan tempat menggigit nyamuk, serta tempat perkembangbiakannya. Yang ketiga, mengendalikan vektor jangka panjang yang mungkin memerlukan perubahan konstruksi rumah dan termasuk pemasangan kawat kasat, serta pengendalian lingkungan untuk memusnahkan tempat pendudukan nyamuk. Strategi eliminasi filariasis. Strategi dalam program eliminasi filariasis sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2014 adalah sebagai berikut.
Yang pertama, memutus rantai penularan filariasis dengan pemberian obat pencegahan secara massal atau POPM filariasis di kabupaten kota endemis filariasis. Yang kedua, mencegah dan membatasi kecacatan melalui penatalaksanaan kasus klinis filariasis. Yang ketiga, pengendalian vektor terpadu. Yang keempat, memperkuat surveillance jejaring laboratorium dan mengembangkan penelitian. Yang kelima, memperkuat kerjasama lintas batas daerah dan negara, terutama dalam rangka memutus rantai penularan filariasis. Indonesia telah melakukan kesepakatan bahwa filariasis harus dieliminasi pada tahun 2020 dengan menggunakan metode yang sama dengan negara-negara yang endemis filariasis, yaitu Global Elimination of Lymphatic Filariasis atau GLF, dengan menggunakan strategi mencakup pemutusan rantai penularan filariasis melalui pemberian obat pencegah massal atau POPM dengan menggunakan diethylcarbamazine citrate atau DEC yang dikombinasikan dengan albendazole sekali setahun minimal 5 tahun, dan upaya mencegah dan membatasi kecacatan dengan penataan kasus klinis filariasis baik kasus akut maupun kronis. Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan apabila penularan terjadi oleh nyamuk yang menggigit pada malam hari di dalam rumah adalah dengan penyemprotan menggunakan pestisida residual, memasang kawat kasa, tidur dengan menggunakan kelambu. Lebih baik jika sudah dicelup dengan insektisida piretroid, memakai obat gosok anti nyamuk, repellents, dan membersihkan tempat perkembangbiakan nyamuk seperti kakus yang terbuka, ban-ban bekas, batok kelapa, dan membunuh larva dengan larvasida apabila penularan terjadi oleh nyamuk yang menggigit pada malam hari di dalam rumah. Jika ditemukan Mansonia sp sebagai vektor pada suatu daerah, tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan membersihkan kolam-kolam dari tumbuhan air yang menjadi sumber oksigen bagi larva tersebut. Pencegahan massal melalui kontrol vektor nyamuk dapat dilakukan. Namun hal ini terbukti tidak efektif mengingat masa hidup parasit yang panjang sekitar 4-8 tahun. Baru-baru ini diberikan pengobatan dosis tunggal 1 kali per tahun dengan 2 regimen obat, yaitu albendazole 400 mg dan ivermectin 200 mg per kilogram BB. Pencegahan individu dengan mengurangi kontak dengan nyamuk melalui penggunaan kelambu, obat oles anti nyamuk, serta insektisida. Selanjutnya, upaya penanggulangan. WHO menargetkan penghapusan filariasis sebagai masalah kesehatan masyarakat pada tahun 2020 melalui strategi ganda pemberian obat massal tahunan untuk menghentikan transmisi dan manajemen morbiditas dan pencegahan kecacatan untuk merawat mereka yang sudah menderita filariasis. Pengobatan dengan albendazole ditambah ivermectin atau diethylcarbamazine DEC mengurangi sirkulasi jumlah obat. Dengan demikian mencegah penularan ke nyamuk. Adanya pemberian obat massal pada cakupan populasi yang memadai 65% diperkirakan akan mengganggu transmisi filariasis dalam suatu populasi dalam 4-6 tahun. Ini merupakan perkiraan umur cacing dewasa. Adapun obat-obatan yang dapat digunakan untuk pengobatan filariasis yaitu ada 2. Yang pertama, diethylcarbamazine citrate DEC. Yang kedua ada albendazole. Diethylcarbamazine citrate atau DEC merupakan obat filariasis terpilih terhadap mikrofilaria dan makrofilaria. Mekanisme kerja DEC terhadap mikrofilaria yaitu dapat melumpuhkan otot mikrofilaria sehingga tidak dapat bertahan di tempat hidupnya dan mengubah komposisi dinding mikrofilaria menjadi lebih mudah dihancurkan oleh sistem pertahanan tubuh. Sedangkan mekanisme kerja DEC terhadap makrofilaria adalah menyebabkan matinya cacing dewasa. Namun mekanisme belum jelas dan menghambat cacing dewasa yang masih hidup untuk memproduksi mikrofilaria selama 9-12 bulan. Yang kedua, albendazole. Albendazole dapat meningkatkan efek DEC dalam membunuh mikrofilaria, melemahkan makrofilaria, dan secara luas digunakan sebagai obat cacing usus
yaitu untuk cacing galang, kremi, cambuk, dan tambang. Penghapusan filariasis di Indonesia sudah dimulai pada tahun 1975, di mana dimulai di daerah endemis. Sebuah kabupaten dinyatakan endemis filariasis jika jumlah mikrofilaria di daerah tersebut adalah 1% atau lebih. Ketika ini terjadi, pemberian obat massal dilakukan setidaknya selama 5 tahun berturut-turut. Obat-obatan yang diberikan kepada komunitas target yaitu kelompok usia 2-70 tahun dalam program pemberian obat massal adalah dietilkarbamazin, sikrit atau DEC, dan albendazol. Kemudian, dosis yang diberikan disesuaikan dengan usia penerima. Untuk DEC, anak-anak berusia 2-5 tahun diberikan 1 tablet. Anak-anak berusia 6-14 tahun diberi 2 tablet, dan orang berusia 15-70 tahun diberikan sebanyak 3 tablet. Setiap tablet memiliki berat 100 mg. Dosis obat albendazol adalah 400 mg. Cakupan pengobatan memiliki persyaratan minimum 85% dari populasi target dan 65% dari total populasi selama 5 tahun berturut-turut, dan 2 tahun selanjutnya harus menambahkan jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa masih ada transmisi di daerah tersebut. Pemberian obat massal akan dihentikan selama 2 tahun jika tidak ada transmisi dan survei berulang yang dilakukan.